Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan ujian kompetensi kedua pada mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Ujian kali ini dilakukan agar nantinya mahasiswa semakin memahami proses perkuliahan yang sudah kita lakukan, dan di sana memang ada dialog-dialog yang sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran, sehingga di sini simpulannya adalah beberapa pertanyaan yang harus mahasiswa jawab yang nantinya akan menjadi luaran akhir atau jawaban akhir di dalam perkuliahan ini terkait dengan aktivitas perkuliahan yang sudah kita lakukan. Oke, saya langsung saja. Di sini nanti mahasiswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kemudian jawabannya semuanya diunggah di channelnya Anda sendiri ya. Diunggah di channelnya Anda sendiri kapan? Hari ini. Ya, hari ini nanti mahasiswa akan mengunggah hasil dari jawaban-jawaban yang menjadi soal pada pertemuan kali ini. Oke, itu dari saya. Saya masuk satu persatu ya di sini. Soal nomor 1 di sini. Ini terkait dengan beberapa penjelasan dari mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan yang di sana juga disampaikan kepada saya di sini. Berdasarkan diskusi, maka muncullah pertanyaan nomor 1. Nomor 1, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Oke, ya. Caranya menjawab bagaimana di sini? Di sini perintahnya adalah jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Yang perlu menjadi penekanan karena situasinya seperti sekarang ini, jadi Anda tidak bisa ke lapangan secara langsung. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengecek satu persatu dari alamat jurnal yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa di sana. Nanti akan saya kirim lagi di grup, dan mahasiswa di sana akan mengecek satu persatu mengenai artikel yang membahas mengenai disleksia. Jadi acuannya Anda adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Cara mengidentifikasinya caranya seperti itu. Itu cara menjawab nomor 1. Nomor 2, pertanyaan dari saya, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Ini pertanyaan dari saya sama ya. Kalau yang pertama mengenai disleksia, yang kedua adalah mengenai disgrafia. Anda tentu sudah tahu perbedaan antara disleksia di sana yang cenderung mengalami kesulitan atau hambatan di dalam proses membaca. Di sana melalui daya ingatnya atau apa, di sana Anda akan mencari identifikasinya seperti apa. Ketika sudah masuk ke disgrafia, di sana hubungannya antara baca dan tulis ya, tulisan terutama ketika sudah membaca maka dia menuliskan dengan hal yang berbeda di sana. Itu anak yang mengalami gangguan atau hambatan di dalam proses menulis. Di sini identifikasinya caranya sama. Banyak sekali tugas yang saya sampaikan kepada mahasiswa di sana berbasis artikel hasil penelitian. Di sini sama. Nanti nomor 2, Anda akan melakukan nanti membaca beberapa literatur dari jurnal baik nasional maupun internasional yang di sana mengidentifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Di sini Anda nanti menawarkan bagaimana identifikasi yang tepat menurut versinya Anda. Itu nomor 2. Nomor 3, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Oke, Anda tentu di sini sudah paham betul tentang model-model pembelajaran. Salah satu ciri di model pembelajaran di sana ada sintaknya atau langkah-langkahnya yang diterapkan di dalam proses pembelajaran. Sekarang pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia.
Anda sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang kita memberikan solusinya. Di sini menawarkan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang paling tepat? Tentunya di sini Anda akan mereview lagi, Anda akan membaca lagi dari referensi-referensi literatur dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Di sana model pembelajaran yang tepat itu apa? Anda akan membaca 1, 2, 3 model, dan tentunya Anda di sini akan membuat satu versi model yang di sana berdasarkan pembacaan Anda yang paling tepat menurut Anda model ini. Kemudian bagaimana langkah penerapannya di dalam pembelajaran ya, di dalam penanganan mengenai anak yang mengalami gangguan disleksia. Silakan nanti Anda jelaskan di videonya Anda. Nomor 4, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan ya pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Oke. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Sama ya. Pertanyaan nomor 4 berarti Anda sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di sana, dan sama caranya di nomor 3. Di sini Anda membaca literatur dulu, mereview dulu dari beberapa artikel, kemudian setelah dibaca nantinya Anda menentukan model apa yang paling tepat dan langkah penerapannya bagaimana di dalam penanganan mengenai anak yang mengalami gangguan disgrafia. Itu sekarang kita masuk ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 di sini kita masuk ke penilaian. Jelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Kemudian sebutkan kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Oke ya, di sini tugasnya Anda adalah menjelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pak, di sini proses pembelajaran bahasa dan sastranya dipisah. Silahkan, jika dipisah itu lebih baik, nanti yang bahasa di sana bagaimana, yang sastra seperti apa. Pak, kalau digabungkan bagaimana? Berarti di sini ada aspek keterampilan berbahasa, ada aspek keterampilan sastra yang digabungkan. Oke, di sana Anda panduannya seperti apa? Silahkan. Di sini biasanya di dalam proses penilaian ketika mengacu ke keterampilan berbahasa, di sana keterampilan membaca sendiri, keterampilan menyimak sendiri, keterampilan berbicara sendiri, keterampilan menulis sendiri. Di sini juga Anda bisa mengarah ke salah satunya di sana, entah itu di bahasa maupun di sastranya ya. Kemudian di sini penilaian autentik berdasarkan bacaan yang Anda baca dari beberapa artikel jurnal baik itu nasional maupun internasional. Di sana langkah penilaian autentik di dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu seperti apa? Sebutkan nanti di dalam videonya Anda. Sebutkan pula kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Ini ada di mana? Biasanya ada di dalam pendahuluan. Di sana ada latar belakang masalah, itu jika ada di dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Jika ini ada pula di dalam artikel, ada di mana? Ada di pendahuluan, karena di sana mengungkap berbagai macam masalah-masalah di dalam penilaian, khususnya yang dialami oleh guru dan siswa. Nah, silakan nanti Anda membaca beberapa artikel yang di sana bisa memuat dari jawaban soal nomor 5 ini. Nomor 6, bagaimana langkah Anda dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP, SMA. Oke? Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana langkah Anda dalam menangani ini ya, menangani rendahnya
minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP dan SMA. Silakan. Semuanya berbasis data ya. Semuanya berbasis artikel dari jurnal nasional dan jurnal internasional, dari referensi-referensi yang mutakhir yang Anda baca. Oke? Itu dari saya, silahkan dikerjakan dan jangan lupa Anda berkomentar di dalam komentar di video yang sudah saya unggah ini agar saya tahu Anda sudah masuk di dalam proses pemahaman soal yang sudah saya sampaikan. Itu dari saya, silakan dikerjakan dan langsung diunggah pada hari ini di channelnya Anda masing-masing. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.